Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Gerindra sebut Ahmad Lutfi Kaesang cocok jadi Cagup dan Cawagup Jawa Tengah. PAN sebut Ridwan Kamil di Jabar tak tertandingi. AHY serahkan 6 surat rekomendasi dukungan Cagup dan Cawagup Pilkada 2024. Berikut berita pilihan selengkapnya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, memastikan pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto bakal maju dalam pemilihan Wakil Wali Kota Tangerang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, memastikan pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto bakal maju dalam pemilihan Wakil Wali Kota Tangerang. Dasko mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan partai politik lain untuk mengusung pasangan tersebut. Bahkan, dirinya menyebut Riza Marcel sudah mendapatkan rekomendasi dari partai lain. Dasko tidak merinci partai apa yang sudah memberikan rekomendasi, dirinya hanya menyebut ada partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM dan partai luar KIM. Kontestasi kan kita siap menang, siap kalah. Nah, oleh karena itu khusus untuk Tangsel, kita juga sudah hitung, kita sudah kemudian melakukan observasi, dan kita punya strategi yang nanti kita akan jalankan di Pilkada Tangsel. Nah, jadi pertanyaan untuk apakah menang atau kalah, ya kan kita akan berusaha maksimal untuk kemudian memenangkan Pilkada. Udah ada yang positif mau mengusung juga nggak nih Bang, dari komunikasi yang dijalankan? Oh, bukan cuma itu, bukan cuma komunikasi, kita sudah pegang beberapa rekomendasi dari partai politik. Siapa aja dari Kim? Atau dari luar Kim? Ada dari Kim, ada dari luar Kim, sementara yang lain masih kita komunikasikan. Yang ngasih rekomendasi sudah memenuhi 20% atau gimana? Sudah. Oh udah, berarti udah. Jadi sudah fix ya? Fix. Fix. Maju. Oke. Dari Pak Riza seperti apa dengan penugasan di awal? Karena kan sebelumnya beliau Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera ikut merespon Menko Polhukam Mahfud MD yang menyoroti gaya hidup hedon komisioner KPU dan mengusulkan penggantian seluruh komisioner. Anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PKS Mardana Alisera, ikut merespon Menko Polhukam Mahfud MD yang menyoroti gaya hidup hedon komisioner KPU dan mengusulkan penggantian seluruh komisioner. Menurutnya, Komisi 2 DPR mengakui dan memiliki pandangan kritis terhadap hal itu. Mardani menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena DPR hanya bisa membahas anggaran KI pada tahap pertama dan tidak sampai tahap kedua. Ketua DPP PKS ini juga menanggapi adanya dugaan penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU. Dirinya mengungkapkan bahwa adanya laporan mengenai penggunaan mobil dinas dan jet pribadi. Selain itu, mengenai usulan Mahfud MD untuk mengganti seluruh komisioner KPU, dirinya menegaskan bahwa prosedur penggantian tidak bisa dilakukan sembarangan. Ya, kami Komisi 2 tetap bersikeras agar konsultasi tidak tertulis tapi bertemu langsung. Nanti di periode ini sebelum 11 Juli kita akan memanggil KPU untuk menjelaskan terkait PKPU yang dimaksud. Ini ya kapan Pak? Sebelum 11 Juli. Kan terakhir 11 Juli kita. Kalau di Komisi 2 kadang-kadang evaluasi lebih keras dari itu karena kami mitra. Tetapi saya setuju, hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menenggarai itu terjadi, dan ini menjadi satu masukan yang sangat besar bagi kami di Komisi 2 untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggarannya. Itu terjadi karena sampai sekarang DPR cuma bisa membahas anggaran memang di tahapan 1, tidak sampai ke tingkatan 3. Nah, tentu ini menjadi catatan. Kita akan memanggil juga Sekjen, KPU dan lain-lain agar betul-betul memperhatikan masalah ini. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Baidowi menegaskan belum adanya pembicaraan soal Sandi maju dalam Pilkada mendatang. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi menegaskan belum adanya pembicaraan soal Sandi maju dalam Pilkada mendatang. Partai Persatuan Pembangunan masih menjalin komunikasi intens untuk menentukan kandidat yang layak maju di Pilkada mendatang. Berdasarkan hasil Rapimnas, PPP sepakat memprioritaskan kader yang memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan perolehan kursi di tiap daerah. Di lain sisi, Ketua PPP Partai Persatuan Pembangunan mengklaim belum ada pembahasan Sandiaga Uno untuk maju dalam Pilkada. Kendati demikian, AWEK turut bangga Sandi masuk dalam radar partai lain untuk diusung. Khusus Pak Sandi, sampai hari ini belum ada pembicaraan dengan pimpinan kami, termasuk di
tim Des Pilkada itu tidak secara khusus membahas person-person nama. Kami berterima kasih kepada teman-teman partai lain yang mewacanakan untuk mengusung Pak Sandi. Itu menunjukkan bahwa kader P3 laku di mana-mana. Dan tentunya kami berbangga diri dan berbahagia apalagi Pak Sandi memiliki jejak elektoral yang kuat. Pernah jadi wakil gubernur bersama Pak Anies dan juga pernah maju sebagai calon wakil presiden bersama Pak Prabowo. Tentu jejak elektoral itu akan dicatat, terekam dalam memori publik. Itulah kemudian mungkin yang menjadikan partai-partai kawan-kawan kami itu mengorbitkan nama Pak Sandi. Tapi di internal P3 sendiri belum ada pembahasan secara khusus tentang itu. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengungkapkan bahwa Sandiaga Uno masuk dalam radar PKB untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat berdasarkan usulan dari kader PKB. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan soal kemungkinan duet antara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep dan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan soal kemungkinan duet antara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep dan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Menanggapi wacana duet Ahmad Lutfi dan putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep, Habibur Rahman mengatakan kemungkinan itu sangat terbuka dan bisa saja terjadi. Dirinya juga mengatakan kedua sosok tersebut memiliki elektabilitas yang kuat untuk maju di wilayah tersebut. Namun sampai saat ini, Partai Gerindra belum merilis resmi pasangan yang mana akan diusung di Partai Gerindra dalam Pilkada Jawa Tengah. Partai Gerindra Ahmad Lutfi dan Kaisang adalah dua tokoh yang kuat di Jawa Tengah. Apakah sudah ada omongan juga memang di Kim terkait dua nama ini? Ya pokoknya semua daerah, Mbak. Jadi yang dibicarakan satu-satu, semua daerah ini kan belum ada yang fix, ya. Saya pikir belum ada satupun yang resmi, ya. Jadi segala kemungkinan masih bisa terbuka. Kalau Mas Kaisang dengan Mas Lutfi juga menurut saya bagus, ya. Kedua-duanya adalah tokoh di Jawa Tengah, ya. Mas Kaisang sangat kuat di Jawa Tengah, Pak Lutfi juga kuat. Tinggal nanti dibicarakan di level koalisi seperti apa. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan institusinya akan melakukan rekrutmen dengan jalur khusus untuk mendapatkan personil TNI yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi atau cyber. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan institusinya akan melakukan rekrutmen dengan jalur khusus untuk mendapatkan personil TNI yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi atau cyber. Agus mengatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan cyber harus dimulai dari sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, doktrin terhadap bidang cyber TNI akan diubah. Agus juga mengatakan bahwa TNI yang sudah memiliki kesatuan yang menangani bidang cyber nantinya adalah personel-personel yang memiliki latar belakang teknologi informasi akan dimasukkan dalam kesatuan cyber tersebut. Untuk memang di kita di TNI kan ada satuan cyber. Jadi kita memang sekarang sedang saya rubah doktrinnya, kemudian TOP-nya memang harus mulai dari rekrutmennya. Personil cyber itu dari sipiliannya dia memang harus mempunyai kemampuan IT. Jadi masuk lewat rekrutmen khusus, nanti pendidikannya juga khusus, baru dia kita masukkan ke satuan cyber. Tidak dari bintara umum atau tamtama umum atau perwira umum. Ini khusus. Jadi memang dari mungkin kuliahnya atau SMA-nya sudah punya kemampuan IT. Pak Gus sejauh ini? Iya, rekrutmen khusus nanti. Sejauh ini mengenai proses data itu gimana Pak dari penanganan dari Kaisang sendiri? Ya kita mau dari SDM-nya dulu. Sekretaris Jenderal Partai PAN, Edi Suparno, mengungkapkan pembahasan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat masih dilakukan. Dirinya mengatakan Ridwan Kamil masih berpeluang menang di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai PAN, Edi Suparno mengungkap pembahasan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat masih dilakukan. Dirinya mengatakan Ridwan Kamil masih berpeluang menang di Jakarta. Edi mengungkap semua harus dibahas dengan partai di koalisi Indonesia Maju, sebab pihaknya ingin menang di dua wilayah tersebut. Namun di sisi lain, PAN juga ingin mengusung kadernya sendiri di Pilgub Jakarta dan Jabar. Ya, kita kembali lagi ke para ketua umum dari Partai Koalisi Indonesia Maju akan berembuk untuk memutuskan dua pilkada terutama ya, yaitu DKJ, Daerah Khusus Jakarta,
dan Jawa Barat. Tentu nama Ridwan Kamil yang paling banyak dibahas untuk hal ini. Ya, kami melihat bahwa Ridwan Kamil dalam survei-survei praktis tidak tertandingi di Jawa Barat, tetapi kalau di Jakarta tentu membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus berembuk karena kan Ridwan Kamil adalah kadernya Partai Golkar. Sehingga yang bisa merelakan Ridwan Kamil untuk bertarung apakah di DKJ ataupun di Jawa Barat itu adalah Partai Golkar. Nah, jadi itu yang akan kita bahas bersama-sama. Tetapi jelas PAN akan mengajukan Zita Anjani untuk Pilkada DKJ sebagai calon wakil gubernur dan Bima Arya Sugiarto atau Desi Ratnasari untuk calon wakil gubernur di Jawa Barat. Partai Demokrat telah memberikan surat rekomendasi kepada 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk maju dalam pemilihan gubernur pada Pilkada 2024. Partai Demokrat telah memberikan surat rekomendasi kepada 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk maju dalam pemilihan gubernur pada Pilkada 2024. Adapun cagup-cawagup yang diusung tersebut antara lain di Provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur. Pemberian surat rekomendasi ini pun langsung diserahkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta pada Rabu malam. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional itu menyatakan optimis 6 pasangan cagup-cawagup itu dapat memenangkan Pilkada 2024. Keenam paslon yang telah mendapat rekomendasi Partai Demokrat antara lain Cagup-Cawagup Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah M. Suhaili, kemudian Cagup-Cawagup Riau, Nasir H.M. Wardan, Cagup-Cawagup Sulawesi Utara, Eli Lasut, Michaela Elsiana, Cagup-Cawagup Sulawesi Tenggara, Abu Nawas Laude Ida, dan Cagup-Cawagup Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, Emil Dardak. Anggota DPR RI Edi Suparno mengatakan, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden akan memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut. Anggota DPR RI Edi Suparno mengatakan, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden akan memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut. Edi mengatakan revisi undang-undang tersebut akan memperjelas tugas dan fungsi lembaga. Dirinya juga menilai One Team Press tidak mungkin bila berubah nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung karena harus menempuh amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga RUU tersebut hanya bakal menguatkan One Team Press sebagai lembaga yang ada. Edi mengungkapkan One Team Press harus diisi oleh tokoh-tokoh senior yang berpengalaman dari berbagai latar belakang. Khususnya peran-peran dari tokoh senior harus mampu membuat pertumbuhan ekonomi lebih optimal. Justru di sini dikuatkan tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan Presiden. Karena bagaimanapun juga yang namanya Dewan Pertimbangan Presiden harus memberikan nasihat, masukan kepada Presiden ketika diminta ataupun tidak. Nah, dan ini saya kira penguatannya adalah di mana nanti Dewan Pertimbangan Presiden memiliki fungsi, memiliki tupoksi yang jelas yang harus mereka laksanakan dan harus mereka kemudian deliver kepada Presiden. Dan ini saya kira baik sekali karena bagaimanapun juga Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana halnya One Team Press akan diisi oleh tokoh-tokoh senior berpengalaman dari berbagai latar belakang yang akan memberikan masukan kepada Presiden dari aspek politik, dari aspek ekonomi, perdagangan, bisnis, dan lain-lain. Jadi saya kira itu sangat penting agar Presiden memiliki pemahaman yang luas. Tidak hanya dari mereka yang punya pengalaman yang besar, yang luas di dalam bidangnya, tetapi juga memiliki akses misalnya ke sektor industri, ke sektor usaha, dan lain-lain. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak buka suara ketika ditanya bakal memilih tetap menjadi Wakil Gubernur jika terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2024 atau menjadi Menteri. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak buka suara ketika ditanya bakal memilih tetap menjadi Wakil Gubernur jika terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah Jatim 2024 atau menjadi Menteri. Emil dinilai berpotensi menjadi Menteri setelah aktif membantu penanganan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Daerah. Namun dirinya menyebut bahwa Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo juga telah memberikan surat rekomendasi dukungan padanya dan mantan Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa untuk maju dalam Pilkada Jatim 2024. Baginya, hal itu merupakan sinyal bahwa ia diminta untuk fokus menjadi wakil gubernur.
Emil mengaku akan fokus mengabdi dan memimpin Jatim selama 5 tahun ke depan bersama Khofifah, meneruskan program-program baik yang sudah ada pada periode kepemimpinan sebelumnya. Kayaknya kalau kabinet itu bukan pemilihan dengan mencalonkan diri, tetapi kan prerogatif penuh dari Bapak Presiden sekarang dan nantinya. Gitu. Jadi saya rasa bukan kompetensi saya untuk menjawab, tapi kebetulan bahwa koalisi yang mengusung Ibu Khofifah dan saya itu juga ada Partai Gerindra, yang mana ketua umumnya adalah Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, sehingga saya rasa sudah terjawab dengan sendirinya bahwa fokus dari ikhtiar pengabdian saya dan juga amanah yang disampaikan oleh ketua umum saya, Bapak AHY, adalah untuk kembali mendampingi Ibu Khofifah, meneruskan ikhtiar dan prestasi-prestasi beliau dalam menyejahterakan dan mengabdikan diri untuk masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.